Mas Roy, Bang Freddy, selamat datang di studio Kompas TV. Saya ke Mas Roy dulu. Ini seakan-akan bergeser dari isu ijazah Jokowi sampai ke pencemaran nama baik. Sekarang bergeser ke isu politik nuansanya. Bagaimana Anda melihat ini? Apalagi ada mencuat warna-warna biru. Ya, siapa yang bawa ke ranah politik gitu loh. Kasus ini murni adalah technical statement ya soal skripsi 99,9% palsu. Kemudian kalau nggak ada skripsi yang legal, pasti nggak ada ijazah yang legal ya. Nah, sekarang kok tiba-tiba saya tahu Jokowi sendiri sebenarnya mengatakan hanya ada sosok orang besar gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kader tuh, ada Ade Darmawan dan kemudian juga ada Sylvester Matutina yang tiba-tiba menyebut Partai Biru. Padahal jelas-jelas ya, di samping tadi Herzaki ya itu Kagum Bastra dari Demokrat, kemudian Ketum Demokrat sekarang ya AHY itu sudah juga menyampaikan tidak itu. Sekarang Demokrat juga menyatakan tuh, politisi Demokrat peringatkan Jokowi stop lempar isu orang besar, mending tunjukkan ijazah asli. Oke, bicara soal orang besar, Pak Jokowi kan memang tidak menyebut partai. Pak Jokowi hanya menyebut ada orang besar dan ada isu politik di belakang isu ijazahnya. Apakah pernyataan Pak Jokowi ini valid data-datanya, isu orang besarnya? Tentu valid ya. Dari awal saya mengatakan memang ini dua, bukan baru ini saja ini politik. Dari awal hukum udah berjalan nih ya, Barreskrim sekarang Polda Metro. Nah, politik ya ini sejak awal memang beriringan. Hukum selesaikan secara hukum, politik juga harus diselesaikan secara politik. Nah, ini konteks ini Pak Jokowi mengatakan itu orang besar, konteksnya memang politik. Ya itulah bagian dia merespon isu-isu ini yang dimainkan memang untuk kepentingan politik. Tentu kan mendowngrade itu seperti yang dikatakan. Tapi kalau ngomong orang besar, Pak Jokowi tahu dong sebenarnya sosok siapa di belakang. Sangat tahu lah, Pak Jokowi dua periode presiden. Hanya kan memang seperti kata Mas Roy tadi, beliau tidak menyebut nama. Ya, jadi politik itu memang kadang terang, kadang gelap, kadang abu-abu. Lalu kenapa isu orang besar itu dimunculkan Pak Jokowi? Gini loh, Pak Jokowi pasti ada mau mengirim pesan di sini. Bisa jadi kan misalnya begini, gue udah tahu lu, ya. Jadi oke, kita main politik, nggak apa-apa, itu biasa saja. Main politik yang di sini nyerang, mendowngrade, yang di sini menaikkan positif lagi, biasa aja seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu di dalam politik seperti itu saya bilang tadi, main gelap, main terang, main abu-abu. Ini memang begitu aja ini saya lihat ini gitu loh. Tapi hukum jelas, jalur hukum harus diselesaikan melalui proses hukum agar ada kepastian hukum. Tapi kalau politik, percayalah, isu-isu seperti ini ya, mau pemakzulan Gibran, isu ijazah dan banyak isu-isu lain akan seperti ini, akan saling nyerang, saling defense. Tapi Pak Jokowi juga bilang ya, kalau orang sudah banyak yang tahu orang besarnya ini siapa yang dimaksud. Blunder tapi itu. Sempat bilang begitu kan? Gini, saya di studio sebelah dengan Mas Roy offline kami pernah ngobrol-ngobrol. Saya didukung waktu itu menyebut orang besar juga, tapi nggak mungkin saya sebut di sini, ya kan? Jadi ya seperti saya bilang tadi, baik kepentingan 2029 orang yang tidak suka Pak Jokowi ini bisa menyatu di satu titik. Itu nggak ada yang tabu di situ. Kalau Mas Freddy dan kelompoknya mungkin didukung, Pak. Tapi kalau saya, Dr. Tifa, Dr. Resmond itu tidak ada politik atau orang-orang besar di belakang. Kami semua independen, kami semua berjalan sendiri. Jadi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mendamai, tidak ada yang menyokong sama sekali. Anda dan teman-teman. Silahkan kalau mau diperiksa ya rekeningnya atau mau diperiksa semua apa. Saya sekali lagi, orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya. Sampai ke Ngabalin, sampai ke Sylvester, sumpah di bawah kitab ya. Semuanya lari aja gitu, jadi nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada, dan ini adalah murni ilmiah. Murni ilmu pengetahuan, apalagi nggak ada politik.